pembahas 1 dan dari pembahas 2, Ibu Nurul dan Ibu Rizky Biniadari. Selanjutnya kepada audiens yang telah berkenan hadir di acara seminar pendidikan profesi guru yang akan disampaikan oleh Dewi Sugiarti pada hari Minggu 11 Juni 2023, yaitu tepatnya hari ini ya. Kepada Dewi Sugiarti sudah siap? Ya. Oke, kepada Dewi Sugiarti saya silakan, waktu Anda 15 menit. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Dengan ini saya buka lagi untuk seminar pendidikan profesi guru yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pembahas yang bersedia hadir pada hari ini, di mana pembahas pertama yaitu Ibu Nurul Hafizah dan pembahas kedua yaitu Ibu Rizky Biniadari, serta rekan-rekan sebagai audiens dan juga moderator sebagai rekan saya dalam penyampaian seminar pendidikan profesi guru ini. Dimana untuk seminar pendidikan profesi guru ini yang nantinya akan saya sampaikan yaitu mengenai desain inovasi pembelajaran dan paradigma baru makna guru. Yang mana untuk bagian yang pertama yaitu saya akan memaparkan hasil refleksi bermakna pada 2 mata kuliah. Yang pertama yaitu ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Yang kedua yaitu design thinking. Nah, untuk mata kuliah yang pertama yaitu mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, poin yang bermakna untuk saya yaitu ada 2 poin di sini. Yang pertama yaitu dalam memahami dan mengerti hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum merancang dan menyusun perangkat pembelajaran paradigma baru yang efektif dan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Yang kedua yang saya dapatkan dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif ini yaitu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Di mana kita tahu bahwa diferensiasi ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada aspek proses, kedua ada konten, kemudian juga ada lingkungan belajar. Untuk yang berikutnya, mata kuliah kedua yang saya ambil sebagai pemahaman bermakna yaitu adalah design thinking, di mana pada mata kuliah design thinking ini saya mendapatkan pemahaman dalam mencari solusi dari permasalahan yang dialami dengan menggunakan konsep berpikir design thinking. Di mana untuk konsep berpikir design thinking ini terdapat 5 tahapan atau 5 langkah, yaitu untuk yang pertama membangun empati, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga menciptakan solusi, yang keempat mengembangkan prototipe, dan yang kelima menguji coba bentuk prototipe yang sudah jadi. Kemudian untuk berikutnya yang kedua yaitu untuk konsep berpikir design thinking ini memiliki tahapan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini nantinya akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas dan saya akan kombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang berikutnya adalah bentuk dari artefak pendukung dari hasil mata kuliah pembelajaran atau PPAE, dan juga yang kedua ada design thinking. Nah, untuk yang pertama yaitu artefak mengenai bagaimana merancang pembelajaran paradigma baru dengan pendekatan diferensiasi gaya belajar. Di mana pada artefak yang pertama ini saya merancang sebuah pembelajaran untuk materi perkembangan teori atom yang saya gunakan yaitu pendekatan diferensiasi gaya belajar. Di mana pada kegiatan ini gaya belajar peserta didik itu terdapat 3 macam, yaitu ada auditori, visual, dan juga kinestetik. Untuk artefak yang kedua yaitu saya dapatkan dari mata kuliah design thinking, di mana pada mata kuliah design thinking ini saya pernah merancang media berbentuk wall chart menggunakan konsep berpikir design thinking. Nah, dari pembelajaran yang saya dapatkan pada design thinking ini nantinya
saya memiliki pembaruan mungkin untuk media yang saya gunakan untuk pembelajaran yang akan saya buat rancangannya, yaitu mengenai media pop-up, di mana media pop-up itu nanti akan digunakan pada materi sistem periodik unsur modern, menggunakan juga konsep berpikir desain thinking. Nah, untuk artefak pendukung berikutnya yaitu dalam melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang pertama, untuk gambar yang tertera pada slide ini itu disesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didiknya, yaitu ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, bentuk inovasi pembelajaran yang saya rancang dari hasil refleksi mata kuliah yang saya pelajari tadi, yang saya ambil yaitu PPAE dan juga desain thinking, yaitu saya membuat rancangan sebuah pembelajaran atau dalam bentuk modul ajar untuk materi sistem periodik unsur modern menggunakan modul PJBL yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yaitu pembelajaran berbasis pendekatan diferensiasi gaya belajar. Nah, untuk bentuk dari inovasi pembelajaran yang telah didesain itu kemudian saya rancang dalam bentuk modul ajar, dan ini adalah bukti dari artefaknya untuk modul ajar sistem periodik unsur modern menggunakan modul PJBL dan juga menggunakan nantinya siswa tersebut akan membuat sebuah media yang berupa sistem periodik unsur modern dengan menggunakan pendekatan dari desain thinking tadi dan juga berbentuk pop-up. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah rancangan tadi dibuat, yang pertama yaitu melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik dari segi profil belajar peserta didik. Nah, ini sudah saya lakukan. Yang kedua, menganalisis karakteristik materi dan muatan budaya atau kearifan lokal yang dapat diintegrasikan pada mata pelajaran kimia, juga dikaitkan dengan diferensi gaya belajar dari peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, melakukan validasi terhadap perangkat yang telah dirancang, apakah sudah sesuai konteksnya atau konten yang digunakan. Yang ketiga, nantinya akan melaksanakan atau menerapkan perangkat yang telah dirancang. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keenam, melakukan refleksi dan merencanakan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Adapun bagian yang kedua, selain desain inovasi, juga di sini akan saya paparkan yaitu mengenai paradigma guru makna baru, di mana setelah mempelajari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru dan juga mata kuliah lainnya pada PPG Jabatan ini, bagi saya yang bermakna yaitu guru tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, namun sebagai guru perlu mengenal karakteristik peserta didik. Guru juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Salah satunya dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik seperti pada penerapan pendekatan diferensiasi gaya belajar. Nah, untuk paradigma baru makna guru, di sini saya poinkan beberapa. Untuk yang pertama yaitu guru bertugas sebagai fasilitator bagi peserta didik. Yang kedua, guru perlu mengenal karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru harus bisa menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik. Selain mengintegrasikan dengan budaya, juga bisa menggunakan teknologi. Yang keempat, guru membangun interaksi komunikasi yang nyaman kepada peserta didik. Dan yang berikutnya, mengembangkan kompetensi sosial emosional. Nah, untuk yang berikutnya, guru juga harus mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran. Yang berikutnya juga, guru harus membuat rencana tindak lanjut di setiap proses pembelajarannya agar dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kekurangan yang telah terjadi di pembelajaran sebelumnya.
Nah, untuk yang berikutnya, guru tidak hanya melakukan pembelajaran di kelas, tapi guru juga bisa menerapkannya di luar kelas, mungkin untuk pembelajaran yang tidak membosankan nantinya dan juga dapat bermakna bagi peserta didik. Yang berikutnya, guru tidak hanya melihat hasil belajar, tetapi juga dari proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Apakah siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Nah, demikian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi Sudiarti. Tadi telah mempresentasikan hasil refleksinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada pembahas pertama, Ibu Nurul Afiza SPD, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini dengan Saudari Dewi Sudiarti ya. Nah, tadi telah dipaparkan mengenai desain inovasi pembelajaran. Nah, di dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa ada modul ajar ilmiah, yaitu mengenai sistem periodik unsur yang menggunakan model PJBL. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu mengapa Anda memilih pembelajaran PJBL sebagai model yang Anda pilih dalam inovasi pembelajaran yang Anda buat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembahas pertama yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, alasan kenapa model PJBL itu dipilih untuk materi sistem pedagogik unsur modern, yang mana pada hal ini itu terdapat dua alasan. Yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik materi dari sistem pedagogik unsur modern, atau yang selanjutnya saya singkat menjadi SPU modern, yaitu pada materi SPU modern ini cenderung hanya bersifat teoritis dan membuat siswa itu ketika belajar dia cenderung tidak tertarik gitu, apalagi pembelajarannya pembelajaran kimia, yang mana kita tahu yang materinya itu sifatnya sangat abstrak. Nah, sehingga saya membuat suatu inovasi di mana dalam pembelajaran ini yaitu penggunaan model PJBL, yang nantinya pada penggunaan model PJBL ini siswa itu nanti akan diminta untuk merancang sebuah sistem periodik unsur modern dalam bentuk pop-up, yang mungkin kalau pada pembelajaran sebelumnya itu sangat jarang guru menggunakan model ajar tersebut untuk materi yang sifatnya teoritis seperti ini gitu. Nah, untuk alasan yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman yang bermakna pada mata kuliah yang telah saya sampaikan tadi, yaitu pada perkuliahan desain thinking, di mana pada desain thinking itu kita belajar dalam merancang sesuatu, kemudian kita membuat prototipenya dan membuatnya itu menjadi real gitu. Nah, jadi dalam proses ini pun sebetulnya saya menginginkan bahwa peserta didik itu dapat berpikir secara desain thinking dengan sendirinya, yaitu saya memutuskanlah model PJBL ini, di mana dalam model PJBL ini siswa atau peserta didik itu dituntut untuk bisa merancang dan juga membuat sesuatu ya, seperti kalau di sini yaitu SPU modern tadi dalam bentuk pop-up seperti itu. Jadi mengenai dua alasan tadi ya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan yang selama ini Anda temui? Ya, jadi untuk kendala dari pelaksanaan pembelajaran yang selama ini saya temui itu biasanya dari kondisi peserta didiknya ya. Waktu itu saya mendapatkan jam pelajaran pagi, jadi banyak siswa itu yang kadang belum sarapan gitu, jadi mereka belum fokus. Kemudian juga ketika menerapkan pembelajaran itu saya mendapatkan jam itu 2 kali 45 menit
Dan menurut saya pada awal-awal saya menerapkan pembelajaran ini itu saya mengalami kelelahan dalam mengatur waktunya gitu. Karena menurut saya kayaknya kurang gitu. Jadi seperti itu. Cuma itu bisa diminimalisir dengan latihan-latihan terus. Jadi bisa diatasi hal tersebut. Oke. Jawabannya cukup baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul. Selanjutnya kita sesi tanya jawab kepada pembahas kedua, Ibu Rizky Kurniawati. Silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih Bu. Oke. Nah, di sini tadi kan Ibu Dewi mempresentasikan tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru. Paradigma baru ini apa sih, Bu Dewi? Langsung saya jawab ya. Untuk makna dari paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru itu sendiri, menurut saya guru tidak hanya lagi sebagai tempat untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik atau hanya memberikan ilmu kepada peserta didik. Tapi kalau untuk makna dari paradigma baru itu sendiri, guru sudah sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam dalam proses pembelajaran tentunya, yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya gitu. Dan juga guru di sini tidak hanya melakukan apa yang tertera pada silabus misalnya seperti itu, tapi juga bisa membuat rancangan pembelajaran yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu juga selain membuat rancangan, dan guru itu juga bisa memanfaatkan teknologi. Jadi untuk paradigma baru itu sendiri, selain menjadi fasilitator, tapi juga guru bisa memanfaatkan teknologi dalam penerapan pembelajaran. Seperti itu. Oke, baik. Jadi guru itu harus dapat menjadi fasilitator yang baik ya. Nah, kalau misalnya nih Ibu Dewi ada di suatu kasus Ibu Dewi berada di sekolah yang tidak ada fasilitasnya nih, maksudnya minim fasilitas, tidak ada fokus, tidak ada peralatan teknologi lain yang biasa kita gunakan pada saat kita mengajar di kota. Itu apa yang akan Ibu Dewi lakukan untuk menjadi fasilitator yang baik bagi peserta didik yang berada di tempat-tempat seperti itu? Sebetulnya pembelajaran itu tidak tergantung pada teknologi, tapi kalau kita lihat kondisinya seperti di daerah pelosok yang tidak memiliki teknologi, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, karena pada dasarnya pembelajaran itu juga bisa didapat dari lingkungan sekitarnya. Misalnya dia bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di daerahnya. Misal di daerah kayak pinggir pantai, berarti kita bisa mengaitkan materinya itu dengan lingkungan sekitarnya, atau bisa juga dikaitkan dengan potensi lokal atau budaya lokalnya. Jadi kita bisa mengaitkan dengan budaya yang mereka gunakan di masyarakat seperti itu. Jadi tidak hanya dari teknologi. Oke, baik. Jadi tadi kan jawabannya berarti kita bisa mendekatkan peserta didik dengan kebudayaan, dengan lingkungan sekitar ya. Ibu Dewi ini kan materinya mengajar materi kimia ya. Ya. Nah, kan kalau materi kimia, kalau biologi atau IPA itu kan memang dianya berdekatan dengan alam. Nah, kalau kimia ini bagaimana? Bagaimana cara Ibu Dewi sebagai seorang guru dalam mengaplikasikan atau mengimplementasi pelajaran kimia itu dengan alam itu seperti apa ya? Nah itu tadi kalau untuk kimia itu kan termasuk juga ke dalam lingkungan IPA. Mana untuk materi kimia itu sendiri sebetulnya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Misalnya dari pembelajaran itu nanti salah satu contohnya kayak
mendefinisikan apa sih kaitan sistem periodik unsur itu dengan budaya lokal, tapi kita bisa mengaitkannya. Misalnya nih, untuk budaya lokal kita itu kita ada apa ya namanya ya, baju adat atau bisa juga senjata tradisional gitu ya yang kita gunakan. Nah itu kan menggunakan logam. Nah logam-logam itu nanti akan bisa kita identifikasi logam-logam apa saja yang terdapat di pakaian adatnya itu atau senjata tradisionalnya. Nah nanti unsur-unsur yang teridentifikasi dari sana itu bisa kita kaitkan dengan sistem atau dengan unsur-unsur yang ada di sistem periodik modern itu, seperti itu. Oke, baik, bagus sekali ya penjelasannya. Jadi kita bisa mengaitkan unsur budaya ke pembelajaran ya. Ya. Oke. Nah, tadi saya lihat untuk pembelajarannya itu menggunakan diferensiasi ya. Ya. Bagaimana Ibu membuat pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang Ibu ajarkan? Untuk pembelajaran diferensiasi itu sebetulnya kan ada beberapa aspek ya, bisa dari proses, bisa juga dari konten atau dari lingkungan belajar. Nah kebetulan untuk yang sudah saya buat dalam rancangan desain inovasi yang tadi saya paparkan itu menggunakan diferensiasi gaya belajar, di mana diferensiasi gaya belajar ini terlihat pada diferensiasi prosesnya. Jadi nanti untuk model pembelajarannya kan PJBL. Nah PJBL ini nanti mereka akan dibagi menjadi kelompok yang besar, yaitu satu kelompok terdiri dari 9 sampai 10 orang. Nah ketika sudah dibagi nih untuk satu kelompok itu, nanti peserta didiknya itu akan memiliki keragaman gaya belajar di sana. Ada visual, ada kinestetik, dan juga auditori. Nah jadi dalam satu kelompok itu dia memiliki kemampuan atau kebutuhan yang berbeda-beda memang, tapi di sini untuk penerapannya mereka akan diberi tanggung jawab. Seperti misalnya untuk kelompok auditori itu nanti akan bertanggung jawab menyelesaikan LKPD dengan menggunakan petunjuk yang akan dijabarkan langsung oleh si guru gitu. Nah kemudian untuk yang kedua ada kelompok visual, bukan kelompok visual ya, tapi anak-anak di kelompok tersebut yang memiliki gaya belajar visual itu nanti akan bertugas dalam merancang sebuah prototipe, juga nanti mereka akan menentukan warna-warna yang akan digunakan dalam media yang akan mereka buat, seperti itu. Nah untuk yang ketiga yaitu ada anak kinestetik. Jadi anak kinestetik ini akan bertanggung jawab dalam menyiapkan segala perlengkapan atau segala sesuatu yang diperlukan untuk merancang pembuatan sistem periodik tadi, seperti itu. Oke, baik. Untuk pelaksanaannya nih Ibu, apakah model yang Ibu rancang ini dipakai di setiap pertemuan atau di setiap hanya di satu pertemuan itu? Nah untuk model pembelajaran PJBL ini tidak saya gunakan untuk semua materi. Jadi kalau penggunaan model itu bisa saya variasikan juga dengan menyesuaikan dari karakteristik materinya, kemudian juga menyesuaikan karakteristik dari peserta didiknya itu, agar mereka nggak merasa bosan. Oh berarti setiap materi juga ganti-ganti ya model yang Iya. digunakannya. Kalau untuk model PJBL tadi digunakan pada materi? Dari sistem periodik unsur modern. Oke. Proyek yang dibuat kira-kira apa ya? Itu dalam bentuk pop-up, jadi pop-upnya itu mengenai sistem periodik unsur. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizky Triadari atas kesempatannya. Baiklah, kesimpulan dari seminar hari ini adalah untuk paradigma baru tentang makna guru, yaitu guru bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi guru juga dapat sebagai fasilitator yang dapat menciptakan inovasi pembelajaran terbaru dan mengintegrasikan pembelajaran dengan lingkungan sekitarnya serta budaya yang ada di lingkungannya.
Baiklah, sekian presentasi seminar hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.